Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat penonton pemirsa. Salam tandan sawit berduri. Baiklah, saudara-saudara sekalian, rekan penonton sekalian, saya sebagai pemula di sini sudah berusaha untuk mencari, membeli salah satu bibit unggul. Di antaranya ini adalah bibit unggul jenis Topaz 3 seri 4. Topaz 3 seri 4 yang sekarang usianya lebih kurang 4 bulan 3 minggu. Jadi sawit saya ini lebih kurang 4 bulan 3 minggu. Bisa dilihat sekarang. Jadi sawit, walaupun sawit unggul ya, pasti ada namanya sawit itu, bibit sawit itu ada kekurangan. Jadi menurut informasi dari yang senior-senior, dari pendahulu-pendahulu, kemudian dari perusahaan, walaupun bibit kita ini unggul ya, walaupun bibit kita ini unggul yang notabene dari perusahaan, itu tetap kita seleksi ya, seleksi. Jadi seleksi ini dapat kita lihat dari berbagai bentuk. Pertama, pertumbuhan sawit beda dengan sawit-sawit yang lain ya, pertumbuhan beda yang dengan sawit-sawit yang lain di antara rekan-rekannya atau rumpun-rumpun yang lain. Dapat kita contohkan seperti lambat meninggi ya, lambat meninggi, kemudian daunnya berwarna bule. Untuk sementara kita sudah musnahkan yang namanya daun bule ya. Dia itu nampaknya bukan hijau tetapi ada garis kuning di daun. Untuk sementara tidak ada di tempat kita. Jadi kalau kita beli 1000, artinya kalau 25% itu sampai ke lapangan itu tetap kita potong jadi 750 ya. Jadi di 1000 itu kita potong 25%, jadi 750. Jadi sawit ini ya, seperti ada seleksi di antara buah-buahan atau pertumbuhan. Jadi ada grade A, grade B, dan grade C ya. Yang kategori itu atau buah A berarti buahnya besar, atau buahnya subur berarti yang lebih besar lagi. Kemudian buah A, B, dan C. Artinya kalau C itu buah yang notabene kecil. Begitu juga untuk tanaman sawit kita ini dapat kita lihat ya, kita seleksi pasti ada namanya pohon kerdil seperti ini. Mari kita lihat. Ini ya. Kemudian ini agak pertumbuhan aneh ya, pertumbuhan aneh. Ini sudah saya sisihkan, tidak masuk kategori. Kemudian daunnya lengket nih, muncul. Itu juga walaupun pertumbuhannya subur, daunnya ada. Kemudian
ada subur, bagus ya, pohonnya bagus, tapi tetap saya sisihkan. Namun yang ada di lapangan ini masih tetap kita seleksi, kita lihat tumbuhannya bagus, besar ya, seperti ini. Ya tidak terlalu jauh ya, tidak jarang-jarang, kemudian warna tidak mengecewakan untuk daun. Kemudian pemupukan kita rutin, dan juga perawatan baik itu jamur maupun insektisida ya. Seperti ini dalang suka sekali ini ya. Ini baik, yang pertama kita sisihkan masalah bibit itu kecil, pertumbuhannya melambat, namun kita tetap merawat untuk sebagai cadangan apabila nanti kita kekurangan. Kalau bagi saya, prinsip saya untuk yang kecil-kecil itu saya sisihkan. Kenapa? Untuk saya tidak tanam karena kita menghasilkan, berkeinginan ya, menghasilkan pada saat penghasilan yang lebih bagus gitu kan, dengan batangnya besar, buahnya rapat, keliling, dan di akhir nanti sesuai dengan kontinu, kita tidak mengecewakan. Untuk apa kita menanam yang kerdil, kemudian kita pupuk yang banyak, namun hasilnya tidak maksimal. Akhirnya kenapa kita rugi di perawatan dan rugi di pemupukan dengan hasil yang kita harapkan atau tidak maksimal. Ya, kita keliling-keliling dulu. Pohonnya kecil ini, nanti kita seleksi ya, kita seleksi ulang nanti. Seperti ini meragukan ini, tapi tetap kita pelihara, nanti di akhirnya bagaimana ya. Ada kuning-kuning, agak berbeda dengan yang lain ya.
Tapi nanti seleksi kita belum selesai, di bulan ke-9 nanti baru bisa menentukan ya jarak daun. Kemudian ini yang bule, ini beda dengan yang lain, yang sebelahnya beda nih. Nih beda, terus beda. Ini agak bule, ini agak sedikit bule. Nanti kita seleksi di bulan ke-9 apakah benar atau tidak. Kita harus sabar dalam menentukan pilihan yang mana akhir dan yang mana bukan. Ini bagus, tapi daunnya memang warnanya hijau masih muda ya, masih muda. Nah, ini contohnya kerdil nih, kerdil beda dengan yang lain. Pemirsa, para penonton sekalian ya, mohon maaf kepada yang senior bisa mengajari atau memberitahukan kepada kita untuk menentukan bibit-bibit yang layak, yang bagus untuk ditanam di kebun kita. Jadi para pemirsa, penonton sekalian, kenapa saya pilih Topaz 3 seri 4? Untuk performanya bagus, pertumbuhannya bagus ya. Dia mampu mampu beradaptasi di tanah marginal ya. Artinya istilahnya itu tanah yang kurang unsur hara. Namun apabila dikasih unsur hara yang cukup seperti pemupukan ya, kira-kira seperti inilah, warnanya lebih bagus lagi. Untuk hasilnya saya belum bisa menentukan ya, tapi setelah rekan-rekan yang sudah, itu bagus sekali. Untuk pelepah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi masih saya akan tanam dengan ukuran yang agak maksimal 9x9 ya, 99 persegi. Kemudian saya untuk perawatan tetap kita rawat ya. Penyiraman awal-awalnya kita pagi dengan sore itu kalau kemarau ya. Kalau tidak musim hujan kita pagi dan sore, tapi namun apa musim hujan cukup 1 kali ya, cukup 1 kali. Dan pemupukan sesuai dengan takaran dosisnya ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di brosur dari perusahaan, dari PT Asian Agri ya. Jadi perlu diketahui bahwa pemesanan bibit ini di Riau ya, di Provinsi Riau. Sebelumnya saya menggunakan Semiclone 5. Perbedaannya kalau di pembibitan Semiclone 5 dengan Topaz ini, Topaz lebih lebar daunnya, lebih lebar daunnya. Beda dengan Semiclone. Semiclone tidak selebar ini. Ini di 4 bulan 3 minggu. 4 bulan 3 minggu ini pertumbuhannya sudah lumayan bagus ya. Bagus. Untuk hasilnya bisa dilihat dari YouTube yang sudah
menghasilkan. Itu semekon 5 saya sudah menghasilkan ya, insya Allah sudah dengan performa yang sangat bagus ya. 2 semekon 5 2 tahun 3 bulan itu buahnya sudah besar, sudah kastrasi pertama. Insya Allah di 25 bulan 24 bulan sudah 2 tahun 2 tahun 4 bulan ya sudah panen. Ya. Ini bibit yang apkir ya. Ini bibit yang apkir ini ya. Kelihatan pertumbuhannya tidak mau meninggi. Walaupun dipupuk juga tidak mau diolah, disiram dengan baik juga tidak mau meninggi. Ya. Daunnya lengket. Nih kerdil nih, kerdil. Beda dengan yang ini, tumbuhannya beda dengan yang ini. Ini bagus tapi daunnya lengket. Ini daunnya keriting nih. Pertumbuhannya bagus, besar. Kalau batangnya besar, buahnya banyak, artinya semangat kita luar biasa ya. Kemarin itu saya cerita ya, mau beli sama penjual bibit. Begitu saya tanya-tanya, katanya saya asli sertifikat. Begitu saya lihat sertifikatnya cuma sekertas lembar. Ternyata dari perusahaan tidak 1 lembar, dan arah tujuan yang kita tanam itu tercatat. Kalau umpamanya kita alamatnya di B, kemudian penanaman kita itu di A, itu rekomendasinya itu di A. Jadi penanaman itu di A, bukannya alamatnya di B. Halamannya saja ya yang dikirim ke B. Juga informasi yang saya dapat itu, walaupun sertifikatnya asli, bibitnya asli, kadang-kadang 25% itu dicampur ya. Jadi 75% bibit itu asli, kemudian yang 25% itu dicampur entah dari mana, apakah Dura kah atau yang lain. Nah, jadi kita nggak ngerti kan. Tapi kalau ini kita beli sendiri, insya Allah lah bibit kita ini asli gitu kan. Kalaupun yang kita kena tipu ya perusahaan itu sendiri yang nipu kita. Tapi saya yakin perusahaan tidak akan mau menipu kita.
insya Allah di umur 9 bulan saya akan pindahkan ke lapangan atau tanamkan ke kebun. Namun sebelumnya saya akan seleksi dulu yang mana yang layak untuk ditanam, mana layak untuk tidak ditanam. Jadi saudara-saudara sekalian, pemirsa ya, saya ini beli bibit jumlahnya 500. Diskonnya, bonusnya itu berapa persen ya? 5% kalau nggak salah. Jadi 25 butir. 25 butir. Tetapi setelah sampai ada yang patah ya, karena pengiriman melalui kargo ya, melalui, kemudian di perjalanan dia rusak, jadi patah. Jadi sekarang ini setelah saya seleksi yang bagus di kisaran 448 saya hitung. Untuk akhir ini saya tidak hitung lagi ya, tidak hitung lagi. Saya yang hitung sekarang ini yang bagus-bagusnya saja. Ini tidak saya hitung lagi nih. Ini akhir nih. Tidak saya hitung lagi. Itu yang akhir saya tidak hitung lagi. Namun saya tetap pegang, saya pelihara. Nanti suatu waktu apabila di lapangan itu mengalami kendala, saya kekurangan bibit, tetap saya tanam ini. Jadi pemirsa bisa lihat sendiri perkembangan performa dari sawit Topaz 3 seri 4 dari Asian Agri ya. Ini nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, apakah bisa dilanjutkan atau tidak, nanti kita sisihkan. Jadi saran saya kepada pemirsa yang ingin berkebun sawit, lebih baik carilah bibit unggul ya. Jadi yang bisa dipercaya, kemudian ataupun langsung ke perusahaan beli kecambah, lebih bagus lagi. Kalau dihitung-hitung ya, sebenarnya dari 525 kita beli 500, tinggal 448. Itulah sudah kalkulasian, belum lagi nanti ada yang di akhir ya, akhir lagi bisa jadi tinggal 400, jadi 100 yang hilang. Bisa dikalkulasikan, nggak apa-apa, nggak rugi ya, nggak apa-apa kita beli mahal, tapi nanti akhirnya kita dengan hasil yang lumayan ya, yang bagus sesuai dengan kriteria kehendak kita. Percuma kita beli yang abal-abal, kemudian pemupukan sama dengan ini orang-orang yang memberikan pupuk yang banyak, perawatan yang bagus, tapi hasil tidak yang kita harapkan. Baik, itu saja dari saya. Apabila saya kurang atau berlebihan untuk para senior dan saya juga pemula, saya minta maaf ya. Dan juga apabila saya salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.